Saya akan memandu untuk bagaimana kita mensimulasikan di Aspen HiSys untuk example 3.2 ya. Ini adalah untuk kasus heat exchanger. Yang sudah kita pelajari tadi adalah untuk heater ya. Heater lebih sederhana. Nah, untuk heat exchanger ini agak berbeda. Jadi bedanya kalau heat exchanger itu hot stream, hot fluid maupun cold fluid itu ada semua komponennya ya, begitu. Jadi untuk yang kasus ini di sini ada hot fluid 6000 kg per jam, tekanan 101 kilopascal ya. Nah, kemudian suhunya tidak diketahui tetapi disampaikan bahwa berada pada boiling temperature ya. Berarti ini nanti vapor fraction-nya sama dengan 0 ya, atau pada bubble point-nya. Nah, tekanannya 101 kilopascal ya. Kemudian hot fluidnya yang keluar dari heat exchanger nanti 30 derajat ya, 30 derajat. Kemudian yang cold fluid ini nanti masuk pada suhu 15 derajat Celcius, keluar pada suhu 25. Ya. Yang ditanyakan apa? Berapa kebutuhan cold fluid atau air pendingin ini yang dipakai untuk mendinginkan fluida yang berisi benzen dan toluen tadi ya. Ini nanti itu yang akan kita capai begitu ya. Baik, kita buka di HiSys ya. Kita tentukan tadi komponennya adalah benzen dan toluen. Toluen itu 44% mol benzen dan sisanya adalah toluen ya. Kita masukkan benzen dan toluen ya. Benzen, ini ada benzen ya, kemudian toluen. Jadi benzen dan toluen sudah masuk. Kemudian tadi yang cold fluidnya adalah ada air ya, water, maka kita tambahkan komponen water ya. Jadi ada 3 komponen ya. Yang benzen toluen berada di hot stream, H2O di cold stream ya. Kemudian fluid paketnya apa? Jadi kalau kita lihat komponennya ini, maka fluid paketnya yang kita pakai bisa NRTL ya. Kita pakai NRTL. Nah, ada binerinya. Ini kalau ada yang belum lengkap bisa kita lengkapi dengan klik di unknown only ya. Nah, berarti sudah ada semuanya. Nah, baru kita masuk ke simulation ya. Oke. Di sini kita simulasikan bukan heater atau cooler ya, tapi kita simulasikan heat exchanger ya. Heat exchanger. Nah, kita menemukan kita harus menentukan hot fluid masuk mana ya, kemudian cold fluid masuk mana ya. Sesuai dengan rule of thumb bahwa yang terjadi perubahan fase itu adalah masuk di sel ya, masuk di sel karena itu volumenya lebih besar ya. Jadi kalau perbandingan jumlahnya kita tidak tahu karena ini belum tahu ya. Berarti yang jelas di sini nanti kan karena ini berada pada vapor fraction-nya, kemungkinan terjadi di sini ada fase uap ya mungkin ya. Di sini maka selnya kita masukkan di hot stream ya di sini ya. Hot stream in. Ya, kemudian di sini sel keluar hot stream out ya. Kemudian di sini ada cold stream in dan di sini ada cold stream out ya. Oke. Jadi kalau ini sudah kita, nah seperti ini ya. Ini kita rapikan dulu ya. Ini adalah cold stream yang keluar. Cold stream ini adalah water ya. Ini water, ini nanti adalah
benzen toluennya ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan dulu spesifikasi dari stream yang masuk dan stream yang keluar ya. Hot stream tadi kita setting dulu komposisinya. Jadi komposisinya kalau kita lihat benzennya 44% mol ya. Ini 0,44 ya. Oke, kemudian toluennya adalah 0,56 ya. Kemudian H2O nya 0 ya, karena di situ tidak ada airnya nanti berada di cold stream ya. Baik, kemudian kita masukkan condition ya, condition laju alir kita masukkan. Laju alirnya adalah 6000 ya, di sini adalah 6000. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram per jam, jadi mass flow ya, 6000 kilogram per jam. Kemudian suhunya kita tidak tahu ya, tadi diketahui vapor fraction-nya sama dengan 0 ya, yang kita setting karena itu pada boiling point ya. Tapi tekanannya 101 kilopascal ya. Ini 101 kilopascal. Nah, ini kita jangan, suhunya nanti terhitung, jadi kita tentukan yang ini kita setting 0. Nah, oke, berarti suhunya 93,08 ya. Oke. Kemudian yang cold stream ini berisi air ya, air suhu 15 derajat. Kemudian P-nya tekanannya 101 kilopascal ya, kita masukkan. Berarti air murni ya. Kita masukkan dulu composition-nya. Ya, composition. Ya, kita masukkan ini 0. Kemudian 0, yang ininya 1 ya. Nah, seperti ini. Ini adalah berisi air aja. Oke, kemudian berapa jumlah air pendinginnya? Nah, ini yang akan kita hitung ya. Nanti yang akan kita hitung, jangan di entry di sini. Kita masukkan tekanannya tadi 101 kilopascal, suhunya 15 derajat Celcius ya. Nah, kemudian tadi diketahui oke. Nah, ini nanti akan flow rate-nya jangan ditentukan, nanti akan terhitung ya. Jadi biarkan seperti ini. Baik. Kemudian kita masuk ke spesifikasi dari HE-nya ya. Jadi yang harus kita masukkan adalah parameter di sini. Yang harus kita entrykan delta P ya. Ini delta P harus kita masukkan baik di cell side maupun di tube side-nya ya. Jadi ini 5 PSI. 5 PSI, ini juga 5 PSI. Ya, oke. Kemudian di worksheet ya. Nah, kita apa yang diketahui di sini ya, nanti cold stream keluarnya adalah suhunya 25 derajat dan tekanannya 101 kilopascal. Jadi ini kita masukkan ya. Cold streamnya yang keluar adalah 25 derajat Celcius ya. Nah, kemudian apalagi yang diketahui adalah suhu keluar hot stream ya. Suhu keluar hot streamnya adalah 30 derajat ya. Jadi di sini kita masukkan hot stream keluarnya adalah 30 derajat ya. Oke, sudah terhitung ya. Ini sudah konvergen. Yang ditanyakan adalah tadi berapa laju alir massa dari pendingin ya. Berarti cold streamnya laju alirnya berapa? Ya, 1,603 kali 10 pangkat 4 kg per jam. Jadi seperti itu ya. Bagaimana kita menghitung heat exchanger ya, tergantung mana yang kita tidak boleh over specified
ataupun tidak boleh under specify. Jadi kalau salah satu ini nggak ada, misalnya kita del gitu ya, maka itu masih namanya under specified. Kurang satu lagi yang ditentukan. Apakah ini fasenya boleh, ini suhunya juga boleh ya, misalnya gitu ya. Nah, misalnya ini saya ubah ya, misalnya ini adalah hot stream yang keluarnya adalah tetap 0 ya. Nah, berarti kan ini pada bubble point ya, berarti 79,42 ya. Itu kalau jadi tergantung mana yang mau, harus tidak boleh under specified, juga tidak boleh over specified. Jadi kalau ini kita tentukan, maka tidak bisa ya. Oke, itu adalah kasus yang kedua ya. Nah, seperti ini hasilnya sudah sesuai dengan yang ada di sini ya, cold stream outnya. Kemudian kira-kira itu ya untuk yang contoh yang ke 32 ini ya, tentang heat exchanger. Nanti kita lanjutkan untuk yang HE ini di jenis yang lain lagi ya, untuk yang sifatnya rating begitu ya. Oke, terima kasih.